Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ardelia Aprilisa dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Yarsi Mataram. Baik, materi yang pertama ada anemia pada kehamilan. Anemia pada ibu hamil yaitu keadaan di mana terjadinya penurunan sel darah merah yang dibutuhkan mensuplai makanan bagi kebutuhan ibu dan janin. Kemudian penyebab anemia pada ibu hamil. Penyebabnya adalah kurangnya asupan zat besi untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang meningkat selama kehamilan. Kemudian ada akibat anemia pada ibu hamil, di antaranya ada melahirkan sebelum waktunya, terjadinya pendarahan, keguguran, bayi berat lahir rendah atau BBLR, bahkan bisa menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Baik, selanjutnya ada makanan dan minuman apa aja sih yang dianjurkan pada ibu hamil yang menderita anemia. Yang pertama ada makanan dengan pola gizi yang seimbang, kemudian mengkonsumsi makanan tinggi protein dari sumber hewani, contohnya ada daging sapi, hati, dan lain-lain. Kemudian meminum tablet Fe secara teratur. Baik, materi yang kedua ada kurangnya energi kronik atau KEK pada ibu hamil. Ibu hamil dengan KEK umumnya lilanya berukuran 23,5 cm, mengalami kalori dan protein dari makanan yang berlangsung lama atau menahun. Kemudian ibu hamil KEK beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Selanjutnya, bagaimana sih cara penanganan KEK pada ibu hamil? Yang pertama, ada pemberian makanan tambahan, yaitu dengan tinggi kalori dan tinggi protein dengan penerapan porsi kecil, namun sesering mungkin. Yang kedua, ada pemberian PMT, ibu hamil minimal selama 90 hari. Yang ketiga, ada pemberian tablet penambah darah. Materi yang ketiga yaitu tanda bahaya pada kehamilan. Apa aja sih tanda-tanda bahaya pada kehamilan itu? Yang pertama ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang kedua ada ibu muntah terus dan tidak mau makan. Yang ketiga ada bengkak kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala disertai dengan kejang. Yang keempat ada pendarahan. Yang kelima ada bayi dalam kandungan tidak bergerak atau bahkan sama sekali tidak mengalami pergerakan. Yang keenam ada demam tinggi. Selanjutnya ada materi keempat yaitu tanda bahaya pada persalinan. Apa sih tanda-tanda bahaya pada persalinan? Yang pertama ada pendarahan lewat jalan lahir. Yang kedua ada tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang ketiga ada ibu tidak mengenjan. Yang keempat ibu mengalami kejang. Yang kelima air ketuban keruh dan berbau. Yang keenam, ada ibu gelisah dan mengalami kesakitan yang hebat. Baik, selanjutnya materi yang keenam atau yang terakhir yaitu tanda bahaya dan penyakit pada ibu nipas. Apa aja sih tanda bahaya dan penyakit pada ibu nipas itu? Yang pertama ada pendarahan lewat jalan lahir. Yang kedua ada cairan keluar berbau dari jalan lahir. Yang ketiga ada demam lebih dari 2 hari. Yang keempat ada bengkak di muka, tangan, dan kaki, mungkin dengan sakit kepala disertai dengan kejang. Yang kelima ada payudara bengkak, kemerahan disertai dengan rasa sakit. Yang keenam ada puting lecet. Dan yang ketujuh ada mengalami gangguan jiwa. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.